Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Herlina Sangur. Saya dari kelas Agronomi 2023A. Di sini saya mau memaparkan materi dari mata kuliah Penerapan Teknologi Komputer. Dan tema yang pertama yang saya paparkan yaitu tentang bagaimana budidaya tanaman menggunakan polybag. Dan untuk mempersingkat waktu teman-teman, saya langsung saja ke materi. Teman-teman, yang pertama itu tentang apa itu budidaya dengan polybag. Nah, saya akan menjelaskan teman-teman, budidaya dengan polybag adalah metode di mana bercocok tanam menggunakan wadah plastik terbentuk kantong atau polybag, lalu diisi dengan media tanam seperti tanah, pupuk organik, dan bahan pendukung lainnya. Setelah itu, tanaman mudah dibudidayakan, tidak mengenal musim, dan cepat menghasilkan serta dapat dipanen kapan saja. Setelah itu teman-teman, metode ini banyak digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman herbal lainnya. Polybag digunakan sebagai pengganti lahan tanah, sehingga sangat cocok untuk area dengan keterbatasan ruang. Dan polybag juga memiliki daya tahan yang lama, mencapai hingga 10 tahun, dan kuat terhadap cuaca apapun. Seperti halaman rumah, teras rumah, atau balkon. Nah, yang kedua teman-teman, keuntungan budidaya dengan polybag. Nah, efisiensi yang pertama itu efisiensi ruang, di mana polybag tidak memerlukan lahan yang luas, bisa ditempatkan di tempat sempit atau digantung. Yang berikut, kemudahan pemeliharaan, yaitu media tanam dan nutrisi lebih mudah dikontrol, sehingga polybag dapat dipindahkan sesuai kebutuhan sinar matahari atau perlindungan dari hujan. Yang ketiga, ramah lingkungan dan ekonomi. Menggunakan bahan yang mudah didaur ulang, biaya lebih rendah dibandingkan membangun pot atau kebun permanen. Yang berikut itu fleksibilitas, di mana cocok untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran hingga tanaman hias. Dapat digunakan di berbagai lokasi, teman-teman. Budidaya dengan polybag memberikan solusi praktis bercocok tanam di perkotaan atau di daerah dengan keterbatasan lahan tanpa mengurangi hasil dan kualitas tanaman. Yang ketiga itu teman-teman, jenis tanaman yang cocok itu di polybag seperti apa? Di sini saya menjelaskan teman-teman, ada beberapa tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di polybag. Antara lain, yang pertama, sayuran, cabai, tomat, bayam, dan kangkung. Untuk buah-buahannya teman-teman, seperti buah stroberi, melon kecil. Dan tanaman hiasnya yaitu tanaman anggrek dan bunga matahari. Dan tanaman herbalnya yaitu mint, basil, dan jahe. Nah, yang keempat itu seperti apa itu budidaya tanaman stek pucuk merah. Nah, kebetulan teman-teman, tanaman yang saya ambil itu tanaman tentang tanaman stek pucuk merah. Di sini saya menjelaskan teman-teman seperti apa itu budidaya tanaman stek pucuk merah. Pucuk merah merupakan tanaman yang berciri khas memiliki daun yang berwarna merah dan hijau. Daun tumbuh rapat antara satu daun dengan daun lainnya. Tekstur daun halus dengan panjang daun berkisar 5 cm dan permukaan daun yang mengkilap. Saat daun masih pucuk dan muda,
dijadikan berwarna merah dan dapat tumbuh dengan baik dengan mendapat sinar matahari penuh. Yang berikut teman-teman, bagaimana langkah-langkah budidaya tanaman stek pucuk merah? Berikut adalah langkah-langkah stek tanaman pucuk merah menggunakan pupuk organik. Nah, kebetulan kemarin teman-teman untuk pupuk organiknya saya menggunakan kotoran babi. Yang pertama itu, siapkan bibit pucuk merah yang sehat dan tidak terlalu muda. Yang kedua, siapkan media tanam yang subur dengan mencampur tanah, gembur, dan pupuk kandang kering dengan perbandingan 1:1. Yang ketiga itu, masukkan campuran media tanam ke dalam polybag berukuran 10-15 cm. Yang keempat, buat lubang pada media tanam sedalam 0,5-1 cm menggunakan kayu runcing. Yang kelima, oleskan batang ujung stek dengan hormon auksin. Kebetulan kemarin teman-teman, untuk hormon auksinnya saya menggunakan bawang merah. Bisa juga pakai lidah buaya teman-teman. Nah, yang keenam itu, tanaman batang stik yang telah dioles dengan hormon ke dalam lubang media tanam, yaitu menggunakan bawang merah. Yang ketujuh itu, tutup dan ratakan media tanam. Yang kedelapan, siram sampai air siramnya keluar dari polybag. Letakkan polybag di tempat teduh dan kering. Nah, yang terakhir itu, siram tanaman 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore. Baik, teman-teman, mari kita simakkan video praktikum saya kemarin, teman. Baik teman-teman, budidaya tanaman dengan polybag merupakan solusi praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan bercocok tanam, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan lahan. Nah, metode ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pemeliharaan sehingga cocok diterapkan oleh petani pemula maupun profesional. Melalui metode budidaya tanaman dengan polybag, kita tidak hanya belajar menghargai proses bertani, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi lingkungan. Baik Ibu, baik teman-teman, itu saja materi yang saya paparkan hari ini. Di akhir kata, mungkin pada saat pemaparan materi, ada tutur kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hatinya Ibu dan teman-teman.
Saya minta maaf. Terima kasih.